Shalom, puji Tuhan kita dihantarkan kembali pada malam hari ini dalam ibadah doa puasa kita. Kita patut bersyukur dan bersuka cita oleh karena setiap penyertaan Tuhan nyata di sepanjang hari kita di hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah puasa kita. Mari kita agungkan Tuhan, kita puji Tuhan dengan lagu pujian. Yesus dalam namamu ku bertelut. Dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu ku bertelut, haleluya. Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kami melihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Puji dan syukur kami hanturkan ke hadapan takhta hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap pembelaan dan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Engkau menuntun, Engkau menguatkan, Engkau menyertai kami Tuhan dalam ibadah puasa di sepanjang hari ini, sehingga Engkau kembali mengumpulkan kami Bapa di malam hari ini untuk bersekutu bersatu hati, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, ini kami, ini keberadaan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang menyucikan. Tahirkan seluruh kehidupan kami Bapa, agar kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, di dalam setiap ibadah yang akan kami lakukan. Di sepanjang malam hari ini, kami rindukan lawatan-Mu,
ada ya Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam rumah kami. Sehingga ya Tuhan, di sepanjang ibadah ini kami merasakan damai sukacita yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kiranya urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga bukan dengan keberadaan mereka lagi mereka melayani akan Engkau, tapi semuanya oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa berkenan kiranya halaukan dan jauhkan ya Tuhan daripada kuasa si iblis yang jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Tapi berkenan kiranya Bapa, Engkau yang menuntun, Engkau yang kiranya bekerja di dalam ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami penuh dengan ucapan syukur, ibadah kami penuh dengan kuasa-Mu, sebab Engkau hadir di dalam rumah kami, di tempat kami masing-masing. Bapa yang baik, kami tahu di saat kami ingin dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu, ada satu kuasa, yaitu kuasa si iblis yang jahat yang ingin mengganggu ke dalam kelemahan kami. Tapi dengan kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami campakkan kau iblis keluar dan jangan kembali lagi. Kami percaya kami sudah dimenangkan, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu sudah ada dan sudah hadir di tempat kami masing-masing, menyatukan kami lewat ibadah kami di malam hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita ada di tempat ini. Mari saudara, kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya hati yang baik boleh kita terima. Minta kepada Tuhan Yesus Kristus agar seluruh kehidupan kita boleh dipakai hanya untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi, berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu.
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sudah menerima kemurahan Tuhan? Jika hati Tuhan sudah kita terima dan tangan serta kaki kita sudah seperti tangan dan kaki Tuhan, maka kita sebagai umat Tuhan, kita mau meletakkan kehidupan kita hanya untuk pekerjaan Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Biarlah seluruh kehidupan kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Taat Perintahmu. Selalu kehendakmu kau nyatakan.
Kami merasakan Tuhan Yesus, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah ibadah kami di malam hari ini. Itulah ya Tuhan yang menjadi pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti lagu pujian kami Bapa, kami mau taat kepada pengajaran firman-Mu. Kami mau memegang ya Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar di seluruh kehidupan kami, di sepanjang hidup ini, hanyalah untuk ya Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kau yang melembutkan setiap hati kami, agar ya Tuhan setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini, itu dapat kami terima dengan baik. Firman itu ya Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan rema di dalam hidup ini. Bapa, hamba-Mu sebentar yang Engkau pakai untuk menyampaikan warta kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu, itu semuanya berasal daripada Roh Kudus-Mu saja. Sehingga baik kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami sama-sama menerima berkat dari Injil kebenaran-Mu ya Bapa di malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pada malam hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari Markus 13. Maaf saudaraku, bukan Markus, Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita patut bersyukur pada saat ini oleh kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam persekutuan kita yang telah kita tetapkan bersama. Kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, belajar menyembah Allah, belajar berdoa, belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan, terutama belajar berdoa syafaat di dalam ibadah puasa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang telah kita baca tadi saudaraku, Paulus dan teman-teman sepelayanan mereka berpuasa dan beribadah pada Tuhan untuk mencari wajah Tuhan serta masuk dalam hadirat Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka boleh merasakan, dinyatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bahwa kuasa Roh Kudus bekerja serta memanggil Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia
ada beberapa nabi dan pengajar. Mereka bersama-sama sehati sepikir untuk melaksanakan ibadah mereka. Apa yang mereka inginkan, saudaraku, agar mereka boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Maka, saudara kekasih, pasti mereka tidak mungkin membicarakan bagaimana cara memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tetapi kita percaya, seperti yang sudah dikatakan tadi di situ, saudaraku, mereka adalah beribadah kepada Tuhan. Mereka bersama-sama, saudaraku, berdoa sambil berpuasa. Mereka boleh mendapat pernyataan daripada Allah, di mana dikatakan di situ, saudaraku, bahwa kuasa Roh Kudus boleh dinyatakan di dalam seluruh perkumpulan mereka, dan Roh Kudus itu boleh turut bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan mereka hanya ingin mencari Tuhan. Kerinduan mereka ingin mendengar pernyataan Allah dinyatakan bagi mereka. Sebab mereka menyadari, saudaraku, tidak mungkin ada yang dapat dilakukan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga tanpa apa yang diperkenankan oleh Allah. Jadi mereka menjadi sehati sepikir, saudaraku, tetap bersama-sama datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar apa yang dikehendaki oleh Allah mereka boleh, saudaraku, rasakan pada saat itu Roh Kudus hadir di dalam peribadatan mereka. Saudara kekasih, di dalam kesadaran inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya oleh sekehendak Tuhan, apa yang menjadi Injil, apa yang menjadi firman yang akan disampaikan kepada umatnya, itu boleh benar-benar tersampaikan. Saudara kekasih, Allah boleh berkasihan kepada mereka ketika mereka bersama-sama merendahkan diri. Terutama sesudah mereka mendengarkan bahwa Barnabas dan Saulus yang disebut Paulus itu, saudaraku, akan diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, kuasa Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah, saudaraku, Allah Bapa di dalam sorga sungguh mempersiapkan segala sesuatunya untuk boleh dilakukan oleh setiap hamba-hambanya, terutama sudah memperhambakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap waktu menanti-nantikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berpuasa dan berdoa, yang merupakan, saudaraku, saat-saat di mana orang-orang percaya mengosongkan pikirannya dan datang ke hadapan Allah untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan Allah, untuk merendahkan diri benar-benar tunduk di hadapan Allah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat seperti itu, kita boleh berkata kepada Tuhan, bila kita sudah merasakan hadiratnya, dan kita benar-benar, saudaraku, ada di hadapannya, kita tinggalkan segala sesuatunya, dan datang menyembah kepada Allah. Kita dapat berkata, tidak ada yang dapat saya lakukan, Tuhan.
Tidak ada yang dapat saya perbuat di luar kehendak-Mu. Tolonglah aku ya Tuhan. Atau dengan perkataan yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dengan suatu sikap mengosongkan diri dan pikiran dan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Allah yang ada di hadapan kita. Tentu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus menuntun kita untuk masuk di dalam apa yang dikatakan di situ. Mengosongkan diri kita dan datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati atau dengan segenap pikiran, dengan perkataan-perkataan yang benar-benar mengagungkan, memuliakan nama Allah. Kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 13 tadi saudaraku, apa yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan tugas yang diembankan kepada mereka. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah diperkenankan oleh Allah Bapa untuk masuk di dalam ladang pelayanan kudusnya, dikatakan tadi saudaraku, Barnabas dan Saulus ditetapkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu tugas yang telah ditentukan. Tuhan berkata, setelah kutentukan bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan boleh melihat suatu hati yang tulus, pikiran yang tulus, seluruh kehidupan yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah di dalam pimpinan Roh Kudus, datang menyembah kepada Allah, dan Allah boleh melihat. Atau dikatakan di ayat yang lain, jauh sebelumnya mereka sudah terpanggil dan dipilih dan diutus tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Barnabas dan Saulus sungguh luar biasa disertai Roh Kudus dan tidak pernah ditinggalkan. Kita baca saudaraku ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiga di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis,
Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan turut bekerja, saudaraku, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah menyertai pelayanan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran demi pengajaran telah kita terima sebagai umat Tuhan Yesus yang dibangun di atas batu karang yang teguh lewat peribadatan kita di GBS Maladewa. Saudaraku, berbagai hal sudah diajarkan kepada kita. Biarlah firman itu menjadi ingat-ingatan dan pedoman hidup kita, sehingga dimanapun kita ada, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dan kuasa Roh Kudus itulah yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga apapun yang diperbuat oleh iblis yang jahat, dia tidak dapat lagi membelokkan jalan Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita sadar akan kasih Tuhan yang senantiasa mengajar kepada kita. Dikatakan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang berdoa senantiasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukanlah maksudnya agar kita semua berlutut selama 24 jam sehari. Akan tetapi saudaraku, kita boleh mengambil sikap berjaga-jaga di dalam roh di hadapan Tuhan, dimanapun kita boleh berada. Seperti hari ini, ya, siapa yang ambil bagian di antara kita untuk ibadah, berdoa, dan berpuasa, yang telah kita canangkan, kita tetapkan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita sedang jemaat Tuhan. Kita tidak mungkin hanya berdiam di rumah. Pasti sambil melakukan tugas kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan di situ, sikap kita yang tetap berjaga-jaga dan berdoa. Melakukan segala sesuatu dengan tetap hati kita terpaut kepadanya. Roh Kudus bekerja, membuat hati kita bersuka-cita, diingatkan kembali setiap ajaran-ajarannya, diingatkan kembali kepada kita penghiburan-penghiburan yang daripadanya, sehingga tanpa kita rasakan, saudaraku, boleh kita lalui, tidak mengalami kelemahan di dalam tubuh kita, saudaraku, secara jasmani, terlebih lagi secara roh. Karena saudaraku, di segala aktivitas kita di luar rumah, seperti, maaf saudaraku ya, bukan sombong rohani. Saya satu hari ini harus mendampingi suamiku untuk ke rumah sakit. Dari pagi kami berangkat sampai di rumah tadi sudah jam 5, saudaraku. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, biasanya kalau hari seperti ini saya tidak melakukan tugas di luar rumah. Tetapi ini tidak bisa saya tolak. Saya harus mendampingi dia. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, apa yang menjadi sukacita saya kalau ke rumah sakit harus pakai masker, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya bersukacita pakai masker, orang tidak tahu saya bernyanyi. Orang tidak tahu saya bersukacita di hadapan Tuhan. Orang tidak tahu, saudaraku,
saya komat kamit memuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat berbahagia hari ini. Karena apa yang saya khawatirkan, Tuhan jauhkan saya daripada itu. Dan boleh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terselesaikan seluruhnya saudaraku untuk tugas pemeriksaan kesehatan Pak Napitupulu, dan besok tinggal kembali ke dokternya saudaraku untuk menjalani, untuk menerima obat, untuk dikonsumsi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Allah kita. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, bahkan jauh daripada yang kita bayangkan saudaraku, yang kita harapkan, Tuhan kita sanggup memberikannya. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam seluruh doa-doa kita, bahkan kalau bisa saudaraku tetap hari lepas hari, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, harus kita tetap berdialog dengan Raja kita. Berdialog dengan Roh Penghibur yang diutus oleh Allah berkuasa di hidup kita. Maka Bapa kita yang di surga saudaraku, baginya tiada yang mustahil. Dia dapat melihat sampai ke kedalaman hati kita. Dan oleh kuasa Tuhan, segala perkara dapat kita lalui di dalam pertolongannya yang menyertai kehidupan kita. Dan hati kita yang merindu-rindukannya, tanpa kita sadari saudaraku, penyertaannya tetap setia bagi kita. Dan seturut dengan kehendaknya saudaraku, Dia akan berfirman kepada kita. Yaitu dari setiap firman yang telah diberikan kepada kita. Mungkin ayat yang kita terima pagi hari, mungkin ayat yang kemarin, seturut dengan kehendaknya saudaraku. Jika kita boleh menjaga sikap dan kehidupan kita tetap berjaga-jaga ada di dalam kehendaknya, maka Dia yang berfirman menghibur dan menguatkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Demikianlah kita seluruh jemaat GBS Baladewa. Apa yang kita lakukan saudaraku, setiap hari Senin, di setiap bulan di minggu pertama saudaraku, kita sepakat meletakkan seluruh pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita fokus untuk mendekat kepada Allah. Kita fokus untuk berharap kepada Tuhan, melihat seluruh pelayanan itu, dan kita rindu kuasanya boleh mengambil alih seluruhnya, agar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudusnya, kita semua dapat menjalani ibadah kita di bulan ini saudaraku. Bulan Juni ini dapat kita bersekutu di dalam pimpinan Roh Kudusnya dengan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, asal kita tetap, saudara kekasih, menjaga sikap kita walaupun kita tidak berpuasa, tetapi doa kita saudaraku tetap mengalir, berdialog, bersekutu, bergaul karib dengan Allah yang menjadi Raja kita. Kita percaya bahwa Bapa di surga, oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap kita pertahankan oleh pertolongan kuasa Tuhan Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus iman pengharapan kita kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani yang ke-10 ayat 35. Demikian firman Tuhan. 1, 2, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua anak-anak Tuhan
yang sudah Tuhan panggil di dalam satu persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus-Nya di setiap jam-jam ibadah kita. Mari kita tetap berharap kepada Dia yang sudah diutus oleh Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia dapat hadir di segala waktu, tidak lagi dibatasi oleh apapun. Demikian juga Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa menjadi penolong yang sempurna di hidup kita. Kepadanya lah tetap kita berharap, kepadanya lah kita tetap meletakkan pengharapan kita, agar apa yang kita rindu-rindukan berkenan di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dan berpuasa tadi dikatakan melatih diri kita untuk hidup, mendengar kehendaknya, bisa melalui pembacaan firman Tuhan, bisa melalui saat teduh, atau mendengarkan saudaraku, ya, pelayanan-pelayanan khotbah lewat YouTube, lewat yang sudah direkam di dalam peribadatan kita. Mari kita setia, saudaraku. Mari kita hidup seperti Saulus dan Barnabas yang selalu dipimpin Roh Kudus, selalu rindu beribadah, mencari kehendak Allah. Karena apa, saudaraku? Mereka menyadari ketidakmampuan mereka berbuat apa-apa. Demikian juga kita harus mengakui di hadapan Allah Bapa. Tidak ada yang dapat kulakukan di luar kehendak-Mu ya Allah Bapa. Tolonglah aku ya Tuhan. Segala sesuatunya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benarlah kehendaknya yang mengambil alih seluruh hidup kita, mengutus kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jangan ada di antara kita, saudaraku, yang menganggap enteng atas pelayanan yang sudah Tuhan embankan bagi kita, yang sudah Tuhan percayakan. Ya, jangan ada yang menganggap enteng. Semua itu saling melengkapi. Tidak ada yang kecil. Semua kalau dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus, itu adalah untuk membangun kerajaan Allah di dalam peribadatan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kita seperti tadi umat Kristus yang sudah boleh bersekutu dengan Barnabas dan Saulus, mereka dengan teman-teman seperibadatan mereka, sehati sepikir untuk mencari kerajaan Allah lewat ibadah mereka. Dan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus berkasihan, melihat hati yang benar-benar rindu, melihat setiap orang yang benar menanti-nantikan kedatangannya. Dia akan datang di dalam Roh-Nya yang kudus untuk menghibur kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah tepat pada waktunya. Asal kita percaya, percayalah kita saudaraku, seperti apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lewati saudaraku, itu di dalam perkenanan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Bukan karena Dia tidak sayang kepada kita. Dialah perisai kehidupan kita saudaraku. Dia pembela kita di dalam segala perkara. Oleh sebab itu, yakinlah kita setiap waktu bersekutu dengan Dia, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudaraku yang menjadi nasihat Tuhan kepada kita, kiranya Roh Kudus yang manis tetap mengilhamkan kepada kita janji-janji yang manis, dan dibukakan, disingkapkan lagi bagi kita rahasia-rahasia kebenarannya. Mari kita menyembah Allah dengan pujian, Engkaulah perisaiku, haleluya. Dan kita masuk di dalam doa.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, saudaraku, pengalaman daripada anak-anak Tuhan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada saat tadi. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mencari wajah Tuhan. Mereka datang menyembah kepada Allah. Mereka berdoa dan berpuasa untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Dan benar-benar suara Tuhan datang bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terkecuali bagi saya dan saudara. Mari saudaraku, kehidupan kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Allah dengan segenap hati. Kita rindu mendengarkan apa yang menjadi perkataannya. Di segala perkara Dia akan turut bekerja, meneguhkan setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita. Mari kita menyembah Dia dengan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Segala puji dan syukur bagimu Bapa di sorga, Allah yang berkuasa, Raja yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami sangat bersyukur pada saat ini kepadamu Tuhan, sebab Engkau datang mengajar kami bagaimana kami harus hidup untuk mengikut Engkau agar kami boleh tetap kuat di dalam pimpinan, di dalam penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenanlah Engkau mengambil alih seluruh jalannya kehidupan kami, agar kami tidak Tuhan menjalani hidup kami ini dengan kekuatan kami, tetapi dengan benar-benar percaya bahwa Engkaulah Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus yang dapat memberikan hidup yang berkemenangan di hidup kami. Bapa, segala kuasa takluk kepadamu. Demikianlah juga apa yang dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Roh Kudus berada di dalam kehidupan mereka, segala siasat iblis yang jahat yang ingin membelokkan jalan Tuhan, oleh kuasa di dalam nama Yesus telah dihancurkan. Haleluya. Demikianlah pengharapan kami kepadamu Bapa, agar kami seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, wanita dan pria Tuhan, baik Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu, jemaat yang lama, jemaat yang baru Tuhan, bersama-sama kami diikat, dipersatukan di dalam kekuatan Roh Kudus, untuk bersama-sama sehati sepikir, menanti-nantikan kehadiran-Mu di dalam setiap jam-jam ibadah kami. Demikian di dalam setiap perjalanan kami pribadi lepas pribadi, terutama kepada hamba-hamba-Mu Bapa, yang Engkau percayakan untuk mengembalakan kami sidang jemaat-Mu, untuk Ibu Gembala sidang kami. Tetaplah Engkau Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya, agar seluruh apa yang menjadi kehendak-Mu nyata di hidupnya ya Tuhan, dan dia boleh bersukacita melewati hari lepas hari, sebab Engkau Tuhan menganugerahkan tubuh yang sempurna di dalam kehidupan hamba-Mu, oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Segala sakit penyakit sudah digantikan dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pemberian Allah sendiri dimeteraikan di dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala yang baik yang Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Dan disampaikan kepada kami Tuhan, hari lepas hari, firman yang penuh kuasa, firman yang menghidupkan kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kabulkan doa hamba-Mu ini untuk seluruh pertumbuhan sidang jemaat yang Dia gembalakan, yang Tuhan anugerahkan di dalam pelayanannya. Terlebih lagi Tuhan, seluruh keluarga besarnya dan keturunannya. Oh Tuhan, mendapat anugerah dan kuasa yang daripadamu, telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu digenapi baginya. Demikian bagi Pendeta Susi, untuk Pendeta Silo dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Untuk Kak Desi dan keluarganya kami bawa kepada Tuhan. Selamatkan semua Tuhan. Demikian keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga hamba-hamba-Mu, para pengerja-pengerja-Mu seluruhnya. Anugerahkanlah Tuhan kuasa itu kepada kami, agar tetap oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga seperti apa yang Engkau teladankan, kami juga ya Tuhan, boleh senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan oleh belas kasihan-Mu, kami mendapat urapan-Mu senantiasa untuk melakukan tugas yang Engkau percayakan kepada kami di dalam pertolongan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa yang sempurna. Seluruh pelayanan-pelayanan kami di bulan Juni ini kami percayakan kepada Tuhan. Kami rindu-rindukan Engkau ya Allah Bapa untuk hadir di setiap jam-jam ibadah kami. Berlengkapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam tugas ibadah pelayanan itu. Karena semua kami merendahkan diri dan percaya kepada-Mu. Kami percaya ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus Allah yang sempurna, datanglah tetap kuasa-Mu dan terang-Mu untuk menolong setiap kami sidang jemaat-Mu, terutama yang mengalami kelemahan di dalam tubuh. Saat ini Tuhan, tolong kami Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu merendahkan diri pada saat ini untuk membawa opungnya Yosua yang sedang dirawat di ruang ICU pada saat ini. Bapa di dalam sorga, bagimu tiada yang mustahil. Biarlah terang-Mu Tuhan Yesus yang membawa Tuhan Yesus orang tua kami ini untuk boleh masuk di dalam keselamatan yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu buat orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Selamatkan dia, begitu juga seluruh keturunannya. Demikian sidang jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang mengalami sakit penyakit kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga, oleh belas kasihan Allah, mengalirlah kuasa kesembuhan buat adik kami Liora, buat Ibu Sipayung ya Tuhan, buat oh Tuhan, Ibu Bebet ya Tuhan. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan semua pada saat ini. Kiranya oleh kuasa-Mu menerima air kehidupan yang dari kerajaan sorga, menyembuhkan segala sakit penyakit dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan ya Bapa, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang tetap berkuasa di bangsa kami, memerintah di bangsa kami, agar seluruh kuasa kegelapan
musuh bangsa kami di dalam nama Yesus dihancurkan. Haleluya. Tetaplah bangsa kami menjadi bangsa yang terberkati, bangsa yang dipelihara oleh kasih Tuhan. Maka bangsa kami boleh tetap merdeka di dalam pimpinan para hamba-hambamu, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, dan seluruh para jajaran kepemerintahannya. Tuhan, tolonglah mereka agar dapat melakukan kehendak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati para nelayan kami Bapak, berkati para petani kami, agar tetaplah tercukupkan kebutuhan pangan dasar bangsa Indonesia dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan oleh kuasa-Mu Tuhan, kami percaya pertahanan perekonomian bangsa kami oleh pertolongan Tuhan tetap kuat. Pertahanan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh bangsa kami dikalahkan dalam nama Yesus. Demikian kesehatan bangsa kami boleh terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Rencana pemilihan umum bangsa kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang menetapkan kehendak-Mu di bangsa kami Bapak. Berikanlah kami seorang presiden yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Bapak. Dan oleh kuasa-Mu, sejahteralah bangsa kami di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak, sungguh jauh dari sempurna. Inilah ibadah kami persembahkan kepadamu. Berkenan Engkau menerima dan menyempurnakan, sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah doa kami, dan kami akan akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Dulu ya. Terima kasih ya Tante. Ya,